Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami agar boleh memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 18 dan 19 yang berbunyi, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah pengakuan dosa harus diikuti pertobatan. Bagi setiap diri pribadi orang yang sudah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, pastilah kita semua telah memahami tentang inti terdalam dari kisah perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang ini. Tadinya, anak yang hilang ini ingin menikmati kehidupan umat manusia ini yang sesuka hatinya dan tidak mau lagi diatur oleh orang tua atau bapaknya sendiri. Ternyata keinginan untuk menikmati kehidupan itu berakhir dengan kehancuran hidupnya sendiri. Ada kemungkinan besar masih ada di antara kita sebagai umat manusia milik Tuhan yang menganggap bahwa kisah perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang ini, maka bila kita hanya anggap sebagai sekedar cerita yang menarik, tetapi tidak ada hubungannya dengan diri pribadi kita masing-masing. Memang perumpamaan tentang anak bungsu adalah cerita tentang anak yang egois yang hanya memikirkan kesenangan diri pribadinya sendiri, yang tidak peduli dengan perasaan bapaknya yang sangat mengasihi dia, apalagi dengan abangnya atau kakaknya yang dia anggap pesaing. Yang menjadi fokus kehidupannya hanya kesenangan pribadinya sendiri. Akan tetapi meskipun tadinya si anak bungsu sangat egois, akhirnya tekanan hidup yang dialami mampu menyadarkannya bahwa hidup di luar naungan bapaknya tidak membawa kepada kebahagiaan, tetapi kehancuran. Sehingga dia menyesali akan sikapnya yang sangat jahat itu, lalu mau bertobat. Selanjutnya dia bangkit menemui bapaknya untuk mohon pengampunan sebagai bukti dari metanoia atau pertobatannya itu. Dia tidak menuntut agar diakui sebagai anak lagi, tapi dengan hati yang baru, dia mau merendahkan dirinya, rela menjadi hamba bapaknya. Nas renungan ini jelas menyatakan bahwa firman Tuhan mau mengajarkan dan mengajak kita agar mengambil hikmah dari cerita anak yang bertobat tadi. Hendaknya kita segera menyadari dan apabila hidup di luar naungan Allah Bapa kita dan melakukan kejahatan serta dosa di hadapan Tuhan dan manusia, akan menuju suatu kehancuran yang secara total. Janganlah kita tetap mengeraskan hati, tetapi segeralah kita bertobat, datang kepada Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya mohon ampun dengan segenap jiwa, raga, hati, dan pikiran kita. Maka kita harus ungkapkan terpujilah Tuhan yang selalu dengan tangan terbuka menantikan kita yang jahat ini untuk bertobat sesuai dengan pertobatan yang dikehendakinya. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 3-5 ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
yang sudah boleh mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh apabila menyesali segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami umat manusia siapapun mereka, maka harus kami ikuti dengan suatu pertobatan, berbalik 180 derajat dari segala dosa kesalahan kami ini untuk mengikuti jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Sambut apalah doa kami yang kurang sempurna ini, karena kami percaya bahwa Tuhan mau menyempurnakan, mau melengkapi, mau membuat kami juga benar-benar sadar bahwa Tuhan Maha Pengampun atas diri kami. Maka ketika kami juga menyadari dampak dari suatu perbuatan dosa itu akan menghancurkan keseluruhan bagian kehidupan kami ini, itu sebabnya segala bentuk sakit penyakit yang kami alami seringkali juga akibat dari pemenuhan terhadap keinginan-keinginan daging kami, sehingga kami lupa untuk memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Itu sebabnya Bapa, sekarang kami mau serahkan seluruh pergumulan maupun persoalan yang membuat kami saat ini tidak indah dalam menikmati kehidupan ini. Tolong kami ya Bapa, melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengalami solusi maupun jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi, termasuk juga gangguan kesehatan, gangguan dari kuasa sakit penyakit apapun juga kami mohon. Tuhan berkenan untuk menyatakan mujizat-Mu, membuat kami yang sakit boleh disembuhkan, dipulihkan dari segala kuasa apapun juga yang membuat diri kami menderita ini Bapa. Kami percaya Tuhan dengar dan sempurnakan doa kami, karena kami mau berdoa dan menyatakan rasa syukur kami hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu. Amin.